Mungkin poin terakhir terkait apa saja yang harus dihindari. Itu ada yang ketiga itu al-hijamah. Lagi-lagi al-hijamah ini perumpamaan. Al-hijamah itu kan bekam atau tidak seketat itu. Terus kita nggak boleh gitu ya ke dokter suntik gitu kan. Memang itu juga ada beberapa perbedaan pendapat, dan pendapat ulama yang menghindari itu tujuannya adalah untuk menjaga puasanya agar lebih kuat ya, li ajli da'fid da'af, atau menghindari dari lemah gitu kan. Karena kan kita kalau hijamah bekam itu otomatis kan darah kita disedot ya, diambil. Nah, kebanyakan wah itu udah dialami mungkin ya Kang Ari atau mungkin sahabat-sahabat Serambi juga yang melakukan hijamah atau bekam atau suntik mengambil darah, donor darah dan lain-lain. Nah itu tuh, saya lebih pengalamannya di ini nyedot darah justru, donor darah. Karena setelah itu biasanya baunya lemes tuh. Dan kalau tadi biasanya mau apa tuh? Iya, kalau udah, apalagi kalau udah donor itu biasanya kan pengennya yang manis-manis. Iya benar. Kayak sakau gitu kan, kayak butuh gitu ya. Benar-benar butuh yang manis, terus yang pokoknya yang ada seratnya, karena bawaan tubuh kita lemas gitu. Nah berarti al-hijamah itu tuh berarti lebih ke berarti sebenarnya boleh ya? Boleh. Kalau dari hukum boleh. Betul. Boleh. Artinya itu ada perbedaan pendapat yang lebih menjaga dia menghindari perlakuan seperti mengambil darah dari tubuh kita, karena itu berpotensi membuat tubuh kita menjadi lemas, menjadi lebih membahayakan sakit dan lain-lain. Maka Rasulullah pun di situ menggarisbawahi bagi siapapun yang merasa bahwa dirinya itu masih belum kuat gitu kan, sebisa mungkin hindarilah yang namanya hijamah atau mengambil darah dan lain-lain. Dan yaitu untuk kesehatan, untuk mendapatkan esensi bahwa saum ataupun siam itu tujuannya adalah untuk sehat juga. Karena kan dalam berpuasa itu kita sebetulnya racun-racun dalam tubuh, detox yang ada dalam tubuh itu dihapus atau dihilangkan, dikurangi lah, diminimalisir. Jadi kan kita makan kadang-kadang nggak kekontrol kan, maka dengan berpuasa kita merasakan lebih sehat, lebih bugar, terus racun-racun yang ada di dalam tubuh itu bisa terhempas gitu dengan berpuasa itu. Nah mungkin kaitannya dengan ini, mungkin teman-teman yang senang gitu ya, hobi kan itu juga bagian dari ibadah ya, karena kita menyumbangkan darah kita untuk orang-orang yang memerlukan darah itu. Nah sebisa mungkin di bulan suci Ramadan ini, seandainya tubuh memang harus mendapatkan energi yang cukup, maka al-hijamah ini dihindari lah. Jadi makanya kalaupun mau donor darah ataupun melakukan bekam, sebisa mungkin di luar bulan suci Ramadan atau di saat kita tidak berpuasa, itu kan bisa kita lakukan gitu kan. 11 bulan kan kita nggak berpuasa, selain mungkin teman-teman yang melakukan puasa sunnah dan lain-lain. Nah ini kita manfaatkan. Maka sebelum bulan suci Ramadan itu seharusnya kita mempersiapkan diri, tubuh kita, fisik kita, apakah kita kuat untuk berpuasa dengan 30 hari gitu kan. 30 hari itu pun dengan catatan kita tidak melakukan wisol ataupun tidak melakukan sahur dan berbuka, itu sesuatu yang akan melemahkan tubuh, maka kita harus hindari juga hal itu. Dan biasanya kan bekam itu tuh biasanya orang melakukannya atas dasar untuk misalkan untuk sehat gitu ya. Betul. Gitu juga donor darah tuh sebenarnya mungkin beberapa motivasinya buat sehat nih. Tapi kan puasa sendiri pun sudah menyehatkan ya gitu. Iya, betul. Artinya alasan kita untuk gak bekam dan donor itu lebih kuat lagi gitu, untuk menghindari gitu. Iya betul. Bahkan sebetulnya kalau kita kaitkan lagi dengan apa yang membuat tubuh kita lemah, jangan kita memaksakan diri di bulan suci Ramadan ini yang mungkin kita hobinya itu sepedahan gitu ya, jarak jauh, itu kan berpotensi tubuh kita jadi lemas ya, jadi lemah. Akhirnya kita melakukan pekerjaan, beribadah, baca Quran di bulan suci Ramadan ini, akhirnya kita ikut lemas juga. Jadi nggak maksimal berpuasa. Jadi itu lagi-lagi hanya perumpamaan. Li ajli dhaf, kan di situ dikatakan di hadisnya itu untuk menjaga dari membuat tubuh kita menjadi lemah gitu. Jadi itu poinnya sebenarnya dalam al-hijamah gitu. Nah mungkin sahabat-sahabat Serambi juga ini mungkin bisa jadi sesuatu yang baru ataupun menjadi pengingat juga sahabat Serambi yang menonton,
dengan 3 poin ini kita harus perhatikan kira-kira apa-apa saja nih yang berkaitan dengan al-wisol. Kalau al-wisol itu mungkin bukan perumpamaan lagi ya, itu jelas karena al-wisol itu kan maknanya melakukan puasa tanpa sahur dan berbuka gitu kan. Dan jangan sampai kita kayak gitu kan. Waktunya sahur ya kita sahur gitu kan. Nah kebanyakan dari kita karena bergadang gitu kan, akhirnya nggak sahur gitu kan. Nah itu juga harus kita perhatikan gitu. Makanya bergadang juga sebisa mungkin kita minimalisir gitu. Dan setelah dengan begadang nggak sahur menimbulkan potensi lapar di pertengahan. Nah itu udah nggak sahur, malamnya begadang. Dan mungkin sahabat-sahabat Serambi menganggap memang itu betul. Pada saat bulan suci Ramadan itu tidur kita pun menjadi ibadah. Tapi apakah kita mau tidur dari pagi sampai berbuka gitu kan? Perlu diluruskan perlu diluruskan. Karena ada orang yang maksudnya benar-benar tidur adalah ibadah, tapi jadinya over gitu. Iya betul. Kayak dari ya udah gitu kan, udah sholat tidur lagi, artinya malah ngecit benar. Jadinya ya esensi puasanya hanya tidur gitu. Betul. Sangat disayangkan Abu Yaya. Sangat disayangkan. Bahkan ya itulah, kita jangan menyamakan diri kita ini dengan Rasulullah. Rasulullah mungkin 2 hari 2 malam, bahkan beliau itu kalau sholat tarawih atau sholat malam itu dia bisa menghabiskan satu Al-Quran, itu bisa kuat dan itu anugerah. Dan karena Rasulullah tahu umatnya ini tidak mendapatkan keistimewaan itu, hanya beliau satu-satunya, karena memang beliau juga adalah kekasih Allah, utusannya Allah, otomatis ada privilege yang Allah anugerahkan kepada beliau. Nah, karena dia tahu, maka dia larang untuk melakukan puasa Isya. Maka dia larang, jangan kalian melakukan, misalkan jangan maksakan ya. Karena Rasulullah misalkan salat tarawih dari habis Isya sampai menjelang subuh gitu ya. Karena beberapa juz itu dibaca. Dan itu Rasulullah tahu dan sangat mengerti. Saking sayangnya Rasulullah dengan umat, apalagi di zaman sekarang. Jangan jauh-jauh deh untuk sholat lebih lama gitu. Kita belajar di kelas aja sejam 2 jam udah ngantuk. Karena Rasulullah sayang ya akhirnya bahkan tidurnya pun jadi ibadah. Tapi itu pun kalau tidur terus itu malah jadiin badan itu pusing. Benar. Ya kan? Malah jadi mudarat ke kitanya. Pusing, akhirnya pada saat berbuka yang seharusnya fresh, tapi karena kita tidur seharian, malamnya begadang. Tubuh jadi nggak sehat gitu kan. Lagi bukan berarti gini ya, bukan berarti kita masuknya bulan Ramadan malah jadi tidak produktif di siang hari. Tentunya kayak gitu malah disalahartikan. Padahal produktivitas ya kita sebagai seorang muslim tetap harus dijalankan kan. That's right, itu betul sekali. Dan bahkan jadi alasan kayak kok nggak seperti biasanya lemes gitu. justru harusnya lebih semangat. Harus menunjukkan seorang muslim dengan lapar atau tidak pun dia tetap strong mungkin ya. Betul. Secara hakikat. Bahkan berapa banyak orang yang merasakan terlalu kenyang, itu dia ngantukan dan lebih lemas gitu kan. Makanya artinya Rasulullah itu menginginkan umatnya, kita ini dalam melakukan puasa tidak berlebihan sehingga kelaparan dan tidak berlebihan sehingga terlalu kenyang gitu. Sehingga jadi susah produktif gitu. Makanya ada tuntunannya, kita makan secukupnya. Bahkan Rasulullah itu dalam ketika dia berbuka itu dengan kurma 3 biji lalu melakukan sholat, baru setelah itu makan gitu kan. Dan itu kurma itu kalau kita kaji lebih dalam lagi itu banyak banget khasiatnya, banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan manfaat dari kurma itu. Nah itu mungkin ya untuk kali ini 3 materi kali ini kita cukupkan dan nanti kita bahas lagi. Mungkin kita urut lagi kesimpulannya yang dari 3 hal tersebut. Gitu. Pertama tadi tuh al-wisol tuh jangan berlebihan dalam puasa 2 malam tanpa ada sahur, tanpa ada buka gitu ya. Biar kita menanggapi gitu ya. Betul. Biar sahabat-sahabat Serambi di rumah, para audiens bisa menanggapi gitu ya. Yang kedua al-qubulah tuh menahan dengan syahwat gitu ya. Mungkin ada tergantung orangnya masing-masing, tapi lebih baik sesuatu yang meningkatkan syahwat. Dan terkhusus itu garis bawah Rasulullah mencatat anak-anak muda. Dan jomblo. Lebih terkhusus gitu. Iya. Dan itu yang sudah menikah pun karena masih muda gitu kan, syahwatnya itu lebih tinggi.
Terus yang ketiga tadi hijama tuh mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita gitu ya. Darah dan pengobatan lain yang membuat kita tidak maksimal gitu dalam menjalankan saum di bulan Ramadan ini. Salah satunya bekam, donor darah yang efeknya tuh bisa membuat tubuh lemas. Ya, sehingga tidak produktif saat bersaum di bulan Ramadan. Masya Allah, Alhamdulillah. 3 materi yang bisa menjadi hal-hal untuk yang harus kita hindari selama bulan puasa dan bisa langsung diaplikasikan kan itu? Iya, harus. Artinya kita sudah mungkin selama ini beberapa belum tahu, tapi setelah dengar podcast ini jadi beberapa tahu dan harus langsung diaplikasikan. Betul. Makanya ya itu kita kadang terlalu terlena gitu, concernnya tuh di kayak bulan Ramadan, bulan buffnya pahala gitu, tingkatkan pahala. Cuman kita terlena akan hal tersebut, sehingga kita lupa mengantisipasi hal-hal yang membuat menyakiti diri kita atau malah tidak maksimal di bulan Ramadan tersebut. Betul. Atau bahkan mungkin beberapa orang justru jadi nerf. Jadi turun gitu. Iya, kayak puasa lemas segala macam jadi nggak kerja, harusnya enggak. Justru harusnya lebih semangat. Karena pahala pasti dilipat gandakan gitu. Iya. Dari kita menahan haus lagi bekerja dan segala macam itu sangat besar sekali itu ya. Sangat besar. Itu jadi intinya catatan-catatan di bulan suci Ramadan ini kembali kepada kita masing-masing manfaatnya. Gitu. Apalagi nanti kita juga sahabat Serambi, kita juga akan lebih banyak berdiskusi tentang nanti kan kita udah mau masuk nih. Yes. Masa-masa Lailatul Qadar. Iltimasul Lailatul Qadar itu nanti kita bahas juga kajiannya. Tapi kita keep dulu ya. Baik. Oke, mungkin ya cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih kepada Buya dan juga rekan saya Aris. Untuk penonton Serambi, ditunggu untuk materi selanjutnya. Tetap semangat dan semoga kita semua diridhoi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.